Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Fahri Kurniawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan menikmati konten-konten horor menarik yang akan kami sajikan. Oke guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jadi apa guys? Jadi ambillah cemilan Anda, matikan lampu, dan persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke dunia horor yang menakutkan. Lanjut. Penghuni sebelum kami. Sebelum kalian tinggal di rumah ini, kurang lebih 4 atau 5 tahunan yang lalu, rumah ini ditempati oleh sebuah keluarga. Di depan kami, berdiri sebuah rumah beton satu lantai. Ukuran bangunan rumahnya cukup besar dengan halaman yang lumayan luas. Raut wajah ibuku terlihat sangat bahagia. Tak henti-hentinya ia mengucap syukur dan berterima kasih pada ayahku yang telah membeli rumah tersebut. Kebahagiaan mereka bisa kumaklumi, karena setelah kurang lebih 20 tahun menikah, baru kali ini ibuku merasakan bagaimana rasanya punya rumah sendiri. Dulu ibuku pernah bercerita, saat mereka baru menikah, ayah dan ibuku tinggal di rumah nenek, orang tua dari ayahku yang tak lain merupakan mertua dari ibuku. Kata ibu, nenek baik, tapi meski begitu, ibu sangat takut jika sampai bangun kesiangan atau terlambat mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, menyapu, mengepel, mencuci, dan lain-lain. Karena pernah di suatu hari, ibuku bangun kesiangan, karena tidak enak badan. Dan saat ibuku sudah bangun, ibu melihat semua pekerjaan yang biasanya ibuku kerjakan sudah dikerjakan oleh nenek. Dan karena itu jugalah, ibuku mendapat omelan dari ipar-iparnya. Kata mereka harusnya nenek yang sudah tua itu beristirahat saja, bukannya malah jadi babu menantu. Punya menantu yang tinggal serumah, bukannya meringankan beban, ini malah nambah beban. Mau-maunya ibu jadi pembantu di rumah ibu sendiri. Begitu kata iparnya ibuku. Waktu itu nenek sudah bilang, kalau ibuku sedang tidak enak badan. Tapi anak-anak nenek yang lain seakan tidak peduli, dan tetap mengomeli ibuku. Saat itu ibuku cuma bisa menangis sendirian di dalam kamar. Ibu bahkan sampai tidak berani memakan makanan yang nenek masak. Dan itu salah satu alasan tersebarku tidak ingin terlalu rapat dengan ipar-iparnya ibuku. Karena meskipun saat itu aku belum ada, tapi aku bisa merasakan bagaimana perasaan ibuku saat diperlakukan seperti itu oleh ipar-iparnya. Tapi itu cerita lama. Dan sekarang, setelah 20 tahun berlalu, akhirnya kami punya rumah sendiri. Dan ibuku akan menjadi satu-satunya ratu di dalam istana kecilnya ini. Bagus ya rumahnya, ucap ibuku seraya melingkarkan tangannya di bahuku. Aku mengangguk, sambil tersenyum menatap rumah itu. Panggilanku untuk kedua orang tuaku memang agak sedikit berbeda dari kebanyakan panggilan untuk orang tua di daerahku. Biasanya di daerah kami Kalimantan Selatan kebanyakan anak-anak memanggil orang tuanya dengan panggilan mama atau uma untuk ibu, dan abah untuk ayah. Tapi di keluarga kecil kami, ibu dan ayah memintaku memanggil mereka dengan panggilan ayah dan ibu,
Katanya panggilan itu lebih cocok untuk mereka. Ayo masuk. Ajak ayahku dengan bibir tersenyum, sementara tangan kanannya memegang gagang pintu yang sudah setengah terbuka. Wah, rumahnya jauh lebih bagus yang asli ketimbang di foto. Ucapku kagum, seraya mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Oh iya, by the way aku laki-laki. Namaku M. Apriansyah Apri, umurku 18 tahun dan baru lulus SMA. Sementara ini aku memutuskan ingin mencari-cari pekerjaan untuk menghasilkan uang supaya bisa meringankan beban orang tuaku. Dan jika diberi rezeki lebih, aku juga ingin kuliah dengan uang yang kuhasilkan sendiri. Tanpa kujelaskan pun, kurasa kalian sudah tahu kalau aku terlahir dari keluarga yang sederhana. Dulu ayahku hanya pedagang keliling, tapi alhamdulillahnya sekarang beliau sudah mempunyai beberapa orang anak buah yang bekerja untuknya. Ya, dengan kata lain sekarang ayahku merupakan seorang bos kecil pemilik usaha jajanan keliling. Senyumku mendadak pudar ketika mataku menangkap sebuah lukisan yang tergantung di dinding ruangan tersebut. Lukisan itu memperlihatkan seorang perempuan berambut panjang yang sedang duduk di atas batu besar sambil memegang rambut dengan kedua tangannya. Tatapan mata perempuan itu sangat tajam, dan ketika menatapnya aku jadi merinding. Di belakang perempuan itu terlihat pemandangan alam yang indah tapi mampu membuat perasaanku terasa berbeda ketika melihatnya. Entah perasaan apa itu, aku juga tidak mengetahuinya. Bagus kan lukisannya? Tanya ayahku dengan bibir tersenyum. Seram. Kataku pelan, seram apanya? Orang perempuannya cantik begitu, dan lagi coba kamu perhatikan pemandangan di belakangnya. Terlihat begitu nyata kan? Saat pertama kali melihatnya, ayah langsung menyukai lukisan ini. Aku mengangkat bahuku, kalau lukisannya diganti sama gambar Nami kan jauh lebih bagus, yah. Kataku, Nami Wansis itu? Tanya ayahku dengan nada lucu. Aku tertawa kecil, bukan Wansis, yah, tapi Wan Piece. Obrolan kami terhenti ketika terdengar suara ibu memanggil ayahku. Ayahku yang memang pada dasarnya adalah istri ikatan suami takut istri, lantas berjalan dengan tergesa untuk memenuhi panggilan dari ibunda ratu kami yang lumayan cerewet itu. Aku tersenyum kecil, lalu kembali fokus untuk melanjutkan langkah menuju ke kamar yang memang dikhususkan untukku. Di depan kamar itu aku terdiam. Andai adikku masih hidup, pasti dia akan sangat senang sekali, karena kami sudah punya rumah sendiri. Dulu waktu usiaku 8 tahunan, aku punya seorang adik perempuan. Kala itu usianya baru 2 tahunan lebih. Dia sangat cantik, rambutnya ikal, bulu matanya lentik, dan kulitnya putih bersih. Cukup berbeda dengan kami bertiga yang memiliki kulit kuning langsat. Namun sayangnya adik cantikku itu meninggal pada saat usianya hampir menginjak 3 tahun. Adikku meninggal setelah terserang diare parah muntaber. Brak! Lamunanku buyar setelah ku dengar suara benda jatuh dari dalam kamar. Dan ketika pintuku buka, ternyata di dalam kamar itu ada seekor kucing hitam, yang entah bagaimana bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi kemudian kebingunganku langsung terjawab, setelah aku melihat lubang angin yang terbuat dari kayu di atas jendela itu ada yang patah, dan kemungkinan besar, kucing hitam tadi masuk lewat sana. Mataku menelusuri seluruh ruangan, sudut demi sudut tak sedikit pun terlepas dari pandanganku. Aku puas dengan ruangan yang akan aku jadikan sebagai kamarku itu. Nanti setelah aku mendapatkan pekerjaan, aku akan mengganti warna cat di dalam kamarku,
Dan aku juga ingin menambahkan beberapa furnitur impianku di sana. Ah, ngebayanginnya aja udah bikin semangat. Gumamku sambil tersenyum. Suara truk angkutan barang yang membawa barang pindahan kami terdengar memasuki halaman. Setelah meletakkan tasku, aku lantas keluar dari kamar. Kulihat ayah dan ibuku berdiri di teras menunggu sopir truk angkutan barang tersebut turun. Beberapa orang yang merupakan anak buah ayahku juga ikut membantu untuk memindahkan barang-barang kami ke dalam rumah. Di tengah kesibukan kami memindahkan barang-barang dari truk ke dalam rumah, fokusku teralihkan pada salah satu anak buah ayahku yang merupakan perantau dari luar pulau. Sedari awal datang tadi, dia selalu curi-curi pandang pada lukisan perempuan yang ada di dinding. Seram kan? Tanyaku setengah berbisik. Ia matanya seakan memperhatikan kita. Dari tadi matanya juga seolah bergerak mengikuti kemanapun aku berjalan. Balasnya membuat bulu kuduku meremang. Mungkin itu cuma perasaanku saja, karena aku agak kurang terbiasa melihat lukisan manusia. Lanjutnya sambil tersenyum. Sepertinya ia mengatakan itu, hanya agar aku tidak takut. Aku memang tidak takut, hanya saja aku cukup terganggu dengan adanya lukisan itu. Apalagi lukisan itu terpasang di ruangan yang nantinya setiap saat akan kulewati. Ayah, lukisannya dilepas aja ya. Aku merasa kurang nyaman dengan keberadaan lukisan itu. Kataku saat kami berdua mengangkat meja bersama. Ya sudah, nanti biar ayah pasang di kamar. Aku tersenyum setuju. Malam itu merupakan malam pertama kami menempati rumah baru. Ibu tidak sempat memasak karena kami terlalu sibuk menata barang-barang. Jadi ayah hanya membeli nasi goreng 3 porsi untuk kami makan malam itu. Bagiku rasanya sangat berbeda saat makan bersama keluarga di rumah milik sendiri. Oke, besok aku harus mulai mencari pekerjaan paruh waktu ataupun penuh waktu, pikirku sebelum memejamkan mata. Pagi-pagi sekaliku dengar di rumah sudah mulai banyak kesibukan. Ayah dan ibuku sedang menyiapkan jajanan untuk dibawa dan dijual oleh orang-orang yang bekerja untuk ayahku. Aku terbangun karena kesibukan itu, kulihat jam masih menunjukkan pukul 4 subuh. Dan mataku masih sedikit mengantuk. Tapi untuk melanjutkan tidur pun, aku sudah tidak bisa. Akhirnya aku beranjak dari kasur dan berjalan keluar kamar. Aku ke dapur untuk membantu orang tuaku. Mungkin ada sesuatu yang bisa kukerjakan. Pikirku. Sudah bangun? Sapa ibuku sambil tersenyum. Aku mengangguk. Setelah menggosok gigi dan mencuci muka, aku keluar lagi. Kulihat beberapa anak buah ayahku sudah datang dan sedang menikmati kopi panas di dapur sambil mengobrol satu sama lain. Apri kayak apa guringnya? Apri, bagaimana tidurnya? Tanya Paman Burhan. Pulas Paman Ae sangat nyenyak, Paman. Jawabku seraya duduk bergabung bersama mereka. Nyata pangdahlih, nangarannya hajagin guring di rumah saorang sudah. Pastilah, namanya juga tidur di rumah sendiri. Ujar Paman Upik sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum. Mereka lalu lanjut ngobrol tentang pembagian daerah yang akan mereka datangi untuk berjualan. Begitulah kesibukan orang tuaku setiap pagi, waktu dikontrakan hingga ke rumah baru ini, aktivitas kami tetap sama. Bu, hari ini aku mau coba cari kerja lagi ya. Kataku meminta izin pada ibu.
Memangnya kamu nggak capek? Tanya ibu. Nggak, Bu. Ya sudah kalau begitu. Pinjam motor ya, Bu. Iya, pakai aja. Selesai sholat subuh, aku lanjut siap-siap untuk pergi mencari pekerjaan pagi itu. Aku berpamitan pada ibuku, sementara ayahku sudah berangkat ke pasar berbelanja bahan-bahan untuk jualan besok. Hari itu aku menanyakan lowongan dari satu toko ke toko lain, yang berada tidak jauh dari jalan. Namun sampai pukul 1 siang, aku belum juga menemukan lowongan pekerjaan. Aku terduduk di atas motor metik yang kubawa, sambil menatap toko besar yang berada tidak jauh dari tempatku memarkirkan motor. Toko itu adalah harapan terakhirku, dan jika aku tidak mendapatkan pekerjaan juga di sana, mau tak mau, terpaksa aku harus berjualan keliling. Ku lepaskan helmku perlahan, dan kemudian melangkahkan kakiku menuju ke toko. Mau cari apa, Kak? Tanya salah seorang karyawan sambil tersenyum. Maaf, Kak. Saya mau tanya, di sini ada lowongan kerja nggak? Buat saya. Tanyaku pelan, namun penuh harap. Oh, kebetulan sekali, Kak. Kemarin bos memang lagi mencari karyawan baru untuk menggantikan teman saya yang 3 minggu lalu berhenti. Setelah menemui pemilik toko itu, tanpa basa-basi aku langsung diterima dengan persyaratan yang juga sangat mudah, yakni harus selalu ramah pada pelanggan dan juga tidak boleh mencuri. Tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata, rasa bahagiaku ini. Akhirnya kesempatan yang kutunggu-tunggu datang juga, tidak mengapa bekerja di toko dengan gaji 1,2 juta per bulan. Yang penting aku punya pekerjaan dan bisa menghasilkan uang sendiri. Segera ku kabari pacarku, oh iya, aku lupa memberitahu, aku sudah punya pacar, kami berpacaran sejak aku duduk di kelas 2 SMA. Hubungan kami masih langgeng hingga saat ini. Setelah orang tuaku, pacarku inilah orang yang selalu mendukungku dalam hal apapun. Setelah memberi kabar pada pacarku lewat telepon, aku langsung pulang ke rumah, kulihat ibuku sedang duduk di teras sambil minum teh. Assalamualaikum, Bu. Ucapku seraya mencium tangan ibuku. Ibuku mengangguk dengan bibir tersenyum. Aku keterima kerja di toko, Bu. Ibuku mengangguk, tidak lama terdengar suara telepon genggamku berdering. Ternyata pacarku yang menelpon. Dia bilang sudah mau jalan, menuju ke rumahku. Mendengar itu, aku bergegas izin pada ibu untuk masuk ke dalam rumah. Kulemparkan barang-barangku ke atas kasur, lalu kuambil handuk yang tergantung di dekat pintu kamarku, kemudian aku melanjutkan langkah menuju ke dapur. Sambil bernyanyi-nyanyi kecil aku berjalan ke dapur, karena di dekat dapur situlah kamar mandi kami berada. Namun langkahku seketika terhenti, saat mataku menangkap sosok ibuku yang sedang berdiri di depan meja kompor. Suara dari alat-alat dapur yang beradu terdengar dari aktivitas ibu. Kapan ibu masuk ke dalam rumah? Bukannya tadi ibu di teras sedang bersantai sambil menikmati tehnya? Ibu gumamku pelan, namun cukup untuk membuat ibuku menoleh. Anak ibu sudah pulang. Kenapa nggak ngucapin salam? Kata ibuku sambil tersenyum. Kapan ibu masuk? Aku bertanya dengan suara bergetar. Masuk kemana? Ibu dari tadi di dapur, ini lagi masak. Aku berjalan mundur, lalu tanpa mengatakan apa-apa aku langsung berlari keluar rumah untuk memastikan kalau yang kulihat dan kusalami di teras tadi benar-benar ibuku.
Dan anehnya, yang tak masuk akalku, di luar masih ada ibu yang sedang minum teh. Saat melihatku, ibu yang berada di teras itu hanya tersenyum. "Apri, kenapa lari begitu?" tanya ibuku yang dari dapur tadi. Ia sedang berjalan menuju keluar menghampiriku. Jantungku berdetak hebat dan perasaanku tak karu-karuan. Bagaimana mungkin ibuku ada dua? Yang mana yang asli ibuku? Yang di teras ini atau yang dari dapur itu? Tapi aku yakin, ibuku yang asli adalah yang berada di teras. Karena bagiku, mustahil hantu bisa bersantai di teras di siang bolong seperti itu. Kalimatku terhenti ketika ibuku yang duduk di teras itu tiba-tiba menghilang secepat mata berkedip. Bahkan gelas tehnya pun ikut lenyap seketika. "Kamu kenapa?" tanya ibuku setelah berada di hadapanku. "Ini ibu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Iya, ini ibu. Kamu kenapa sih?" Kuperhatikan ibu dengan seksama, lalu setelah benar-benar yakin kalau yang baru keluar dari dalam rumah itu ibuku yang asli, aku pun langsung memeluk ibuku dengan erat. Aroma bawang yang khas tercium dari daster yang ibuku pakai. Aku yakin ini benar-benar ibuku yang asli. "Ada apa sih?" tanya ibuku khawatir, "Bu. Tadi di sini ada ibu." Aku salaman dan cium tangan sama ibu yang duduk di sini. Makanya pas lihat ibu di dapur lagi masak tadi aku kaget. Aku bingung waktu lihat ibu juga ada di dapur. Dan tadi pas aku lari ke sini, ibu masih ada di sini minum teh. Ibuku mengerutkan keningnya. Sepertinya ibuku bingung dengan penjelasanku yang terkesan seperti benang kusut. "Maksudmu ibu ada dua?" tanya ibu. Aku segera mengangguk dengan cepat. Bukannya takut, ibuku malah tertawa. Lalu menggandeng tanganku untuk masuk. "Kamu ini Pri. Ada-ada aja," ucap ibuku di sela tawanya. "Aku nggak bohong, Bu, kamu ini loh, sudah besar, sudah bujang, tapi masih suka sekali ngerjain ibu." Aku mengusap wajahku dengan tangan. Ya Tuhan, ibuku tidak percaya sama sekali dengan perkataanku. Daripada meyakinkan ibuku untuk percaya dengan apa yang baru saja kualami, akhirnya aku lebih memilih untuk mandi dan menenangkan diri. Selesai mandi, aku kembali ke dalam kamarku, merehatkan tubuh yang cukup penat setelah setengah hari lebih berputar-putar mencari pekerjaan. Tanpa sadar aku pun kemudian terlelap. Aku terbangun saat suara lembut pacarku membangunkanku. "Kamu sudah sampai?" tanyaku seraya mengucek-ucek mata. "Iya," kata ibu, "kamu tidur. Terus aku disuruh buat bangunin kamu. Kita makan yuk." Ajaknya dengan enggan. Aku duduk. Pacarku ini memang diperbolehkan masuk ke kamarku, dengan syarat pintu kamar harus tetap terbuka saat kami berada di dalam kamar. Hubungan kami memang sudah diketahui oleh pihak keluarga pacarku maupun keluargaku, dan hubungan kami juga sudah mendapat lampu hijau dari kedua belah pihak keluarga. Orang tuaku malah paling bersemangat untuk menikahkan kami, katanya biar rumah tidak sepi dengan keberadaan menantunya. Tapi aku pribadi belum siap secara finansial, karena aku baru lulus sekolah dan terlebih lagi, aku belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Meskipun sebenarnya ayah dan ibuku menyanggupi untuk memenuhi semua kebutuhan pernikahan kami, tapi tetap saja, aku belum siap. Aku hanya akan menikah jika aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri, itu prinsipku. "Ayo," ajak pacarku yang sudah berdiri di ambang pintu.
Aku mengangguk, lalu kemudian beranjak mengikutinya berjalan menuju dapur. Sama siapa tadi ke sini? Tanyaku basa-basi. Gak sama siapa-siapa. Aku naik motor sendiri. Aku mengangguk. Kadang aku lupa kalau pacarku ini merupakan tipe cewek-cewek jeger sejati. Dia bahkan pernah motoran dari Kalsel ke Kalteng, tanpa mengeluh. Soal nyetir motor, dia memang tidak perlu diragukan lagi. Ayah belum pulang, Bu? Tanyaku, katanya tadi sih mau mampir ke RS, jenguk temannya. Jawab ibuku semua makanan sudah terhidang rapi. Sepertinya ibuku juga belum makan siang. Pasti karena tadi aku ketiduran, makanya ibuku sampai terlambat makan siang gara-gara menungguku. Ya kebiasaan unik keluarga kami, kalau makan, memang harus selalu bersama-sama. Sebab rasanya akan hambar kalau makan cuma sendirian. Obrolan hangat antara ibuku dan calon menantu kesayangannya itu menemani makan siang kami. Sesekali kami tertawa jika ada cerita-cerita lucu tentang neneknya pacarku yang pikun. Karena hampir setiap hari selalu ada saja ulah beliau yang menggelitik perut. Selesai makan, kami lanjut mengobrol di kamar. Jangan berpikiran negatif dulu ya, karena gaya pacaran kami sangat sehat, kami tak pernah melewati batas. Kalaupun sedang berduaan, paling hanya sebatas berciuman. Tidak lebih. Itu bekas telapak kaki di dinding. Kenapa dibiarin aja? Kan jadi kurang estetik. Ujar pacarku seraya menunjuk ke arah dinding dekat plafon. Alisku berkerut, rasanya kemarin aku tidak melihat adanya bekas telapak kaki di dinding kamar. Kenapa sekarang ada? Perasaan kemarin gak ada deh. Masa sih? Terus itu bekas kakinya siapa? Kamu? Kan lebih gak mungkin kalau kamu. Apa mungkin bekas kaki tukangnya? Aku berpikir sejenak, tiba-tiba aku teringat lagi kejadian yang kualami sebelumnya. Oh iya, sebelum kamu datang tadi, aku lihat ibuku ada dua. Satunya di teras, satunya lagi di dapur dalam waktu yang bisa dibilang hampir bersamaan. Dan ternyata yang aslinya itu ada badaknya. Dengan sengaja dia memotong kalimatku dengan candaan. Yang aslinya, yang ada di dapur. Karena saat ibuku yang ada di dapur itu keluar, sosok menyerupai ibuku yang ada di teras langsung menghilang. Raut wajah pacarku seketika berubah, kali ini ia tampak sangat serius mendengarkan. Emangnya rumah ini sudah berapa lama kosong? Tanya pacarku, aku kurang tahu, karena yang beli ayahku. Kalau rumah yang sudah lama kosong, biasanya memang ada yang menghuni. Aku terdiam. Tapi selama gangguannya hanya seperti itu, ya masih bisalah dimaklumi. Kata pacarku dengan enteng. Aku mengangguk, gak takut kan? Masa laki-laki takut? Gimana mau jadi imam, kalau sama hantu aja takut? Siapa bilang aku takut? Aku mengelak seraya mencubit hidungnya. Gemas. Sehabis maghrib, pacarku berpamitan untuk pulang, aku mengantarnya hingga ke pinggir jalan. Namun saat aku ingin kembali ke rumah, aku melihat sesuatu mirip seperti kain putih yang melayang-melayang di belakang pohon yang berada tidak jauh dari tempatku berdiri. Langkahku terhenti, perasaanku mendadak tidak nyaman. Dan lagi anehnya bulu kuduku tiba-tiba merinding tanpa sebab. Bukannya penasaran dan ingin mengecek kain putih itu apa dan berasal dari mana.
Seperti kebanyakan adegan di film-film horor, aku malah ingin berteriak minta dijemput orang tuaku karena saking tidak ingin kejadian yang kualami siang tadi terulang kembali. Untungnya, tidak lama kemudian, ada satu motor yang melintas di jalanan itu, dan dengan kecepatan penuh, aku langsung berlari ke arah rumah. Dengan nafas terengah-engah aku masuk ke dalam rumah. "Kenapa, Pri?" tanya ayahku bingung gak apa-apa. Jawabku masih dengan nafas tak beraturan. Setelah kurang lebih 4 minggu kami tinggal di rumah itu, aku mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan yang sering kualami. Bagiku asal tidak menampakkan diri dalam wujud menyeramkan, itu sudah cukup baik. Selama 4 minggu tinggal di sana, aku masih sering melihat kloningan orang tuaku, tapi aku sudah cukup hafal, karena biasanya mereka yang menyerupai orang tuaku, tidak berbicara mengeluarkan suara sedikit pun. Sebaliknya kalau orang tuaku yang asli itu sangat cerewet. Jadi cukup mudah untuk mengetahui yang mana mereka dan yang mana orang tuaku yang asli. Malam itu, aku pulang sekitar pukul 11. Padahal sebenarnya aku pulang kerja, sekitar jam 8, tapi karena menemani temanku yang pulang dulu ke kosan untuk mengemasi pakaian, alhasil aku pun terlambat pulang. Aku bahkan sampai melewati batas jam malamku. "Ayo turun," ajakku seraya menepuk kaki temanku itu, Haris namanya. "Antar aku ke rumah Lukman aja yuk, Pri." "Gak ada, gak ada. Kalau mau ke rumah Lukman, besok pagi aja, sekarang ini udah jam 11 lewat." Aku menolak dengan kasar. Tapi nggak ada tapi-tapian. "Masuk ke dalam sekarang." Dibentak seperti itu, Haris langsung terdiam. Kepalanya menunduk dan langsung mengikutiku berjalan ke arah pintu. "Ibu-bu." Panggilku beberapa kali seraya mengetuk pintu. "Iya, sebentar," ujar suara ayahku dari dalam. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Ayahku mengenakan sarung dengan kaos putih polos. Aku langsung salim, dan begitu juga dengan Haris. "Kenapa baru pulang sekarang?" tanya ayahku. "Ini tadi mampir ke kosan teman, dia diusir sama ibu kos, makanya dia mau numpang nginap malam ini di sini." "Gak, Mang, saya nggak diusir. Saya keluar sendiri karena niatnya memang mau pindah kosan," ujar Haris langsung mengklarifikasi. Aku tertawa. "Iya, yah, aku cuma bercanda. Dia nggak diusir, dia pindah sendiri. Katanya mau nyari kosan yang lebih dekat sama toko. Padahal baru sekitar 15 harian dia tinggal di kosannya itu, malah pindah. Kan sayang sisa uang sewanya hangus." Ujarku. "Ya sudah, ayo masuk. Kalian belum makan kan? Di dapur masih ada lauk pauknya. Kalian makan dulu sebelum tidur." Aku mengangguk, lalu merangkul bahu temanku itu. "Kenapa? Merajuk gara-gara tadi dibentak?" tanyaku. Haris menggeleng. "Terus kenapa diam aja? Coba angkat kepalamu, nunduk begitu kayak lagi ngobrol sama hantu aja." Ceplosku. Haris tetap bergeming. "Kenapa sih, Riz?" Haris menggeleng. Kami terdiam sejenak. "Ayo taruh barang-barangmu di kamar." Lagi-lagi Haris tak menjawab, namun saat aku berjalan mendahuluinya, dengan cepat ia mengikutiku. Saat makan pun, Haris hanya makan 2 suap nasi. Selebihnya ia tinggalkan begitu saja.
Dan ketika tidur pun, ia lebih memilih menutup wajahnya dengan bantal. Sungguh aneh, pikirku. Keesokan paginya, selesai sholat subuh, kami pun bersiap-siap untuk berangkat ke toko. Pri panggil Haris sambil menepuk bahuku. Saat itu di toko sedang tidak ada pelanggan. Jawabku tanpa menoleh. Kamu gak pernah ngerasain yang aneh-aneh kah selama tinggal di rumah itu? Tanya Haris pelan, nyaris tak terdengar. Aneh-aneh gimana? Aku balik bertanya dengan rasa penasaran. Sebenarnya, aku peka dengan hal-hal yang gak bisa orang lain lihat. Pri, maksudnya kamu punya indera keenam? Haris mengangguk. Alasan sebenarnya aku pindah dari kosanku itu, ya karena mereka Pri sebelum kosan itu dibangun, di atas tanahnya itu adalah pasarnya mereka dan pasar itu udah nggak bisa dipindahin. Setiap malam Kamis di kosan selalu rame, bau-bauan mulai dari bau bunga, masak-masakan, sampai bau busuk, selalu tercium setiap saat. Aku menelan ludah. Jadi yang kamu lihat di rumahku itu apa? Tanyaku. Penasaran. Haris tak langsung menjawab. Ia terdiam untuk beberapa saat. Sesuatu yang jahat. Dari yang aku lihat dan aku pahami, dia bisa menyerupai manusia, terutama orang-orang yang tinggal di rumah itu, dan setelah mempelajari tentang kebiasaan orang yang tinggal di rumah itu, kemungkinan dia akan mengambil tubuh orang yang ditirunya. Sepenuhnya. Alisku berkerut, mengambil tubuh orang yang ditirunya? Tanyaku gagap. Ya, dari awal kita datang itu, aku sudah lihat dia. Makanya aku minta diantar ke rumah Lukman. Cara dia mengambil tubuh kita itu gimana? Tanyaku. Haris mengangkat bahunya. Saranku ya Pri. Lebih baik kamu dan keluargamu pindah dari rumah itu. Atau seenggaknya, kalian bisa bersihkan rumah itu dari hal-hal negatif. Caranya kamu bisa cari orang pintar, ustadz atau siapa gitu, pokoknya orang yang paham sama hal-hal gaib. Kalau kamu gimana? Apa kamu gak bisa bantu kami? Haris menggeleng. Aku cuma bisa lihat mereka Pri. Kalau untuk mengusir mereka, aku nggak punya pengalaman untuk itu. Aku terdiam. Kalau dibiarkan saja gimana? Berarti kamu siap kehilangan orang yang paling sering ditirunya itu. Jantungku berdegup kencang. Masalahnya aku nggak punya kenalan orang-orang seperti itu, Riz. Dan untuk pindah, juga nggak mungkin. Asal kamu tahu, rumah itu adalah rumah pertama setelah 20 tahun orang tuaku bersama. Gak mungkin untuk membujuk orang tua supaya mau pindah dari rumah itu. Haris menghela nafas, obrolan mereka terhenti kala beberapa pelanggan memasuki toko. Pri panggil Haris, saat itu sudah jam tutup toko, dan aku pun sedang bersiap-siap untuk pulang. Iya, ayo kita ke rumah kenalanku. Ajak Haris. Siapa? Orang yang mungkin bisa bantu kamu. Mendengar jawaban Haris, aku langsung setuju. Dan tanpa meminta izin pada orang tuaku, kami pun langsung meluncur menuju ke alamat orang yang merupakan kenalan Haris. Kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai juga. Rumah itu terdiri dari 2 bangunan, namun dengan teras yang menyatu. Ini rumahnya? Tanyaku ragu. Iya, ini rumahnya. Haris berjalan lebih dulu, dan aku mengikutinya dari belakang. Assalamualaikum. Permisi. Ada orang. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh seorang ibu-ibu. Kak Laninya ada, Cil? Tanpa basa-basi,
Haris menanyakan orang yang dicarinya pada si ibu tersebut. Ada lagi zikiran di dalam. Mari masuk. Hawanya mendadak panas ya Haris. Gak tuh, memangnya kamu ngerasa panas ya? Aku mengangguk. Haris menepuk pelan bahuku, entah apa maksudnya. Orang bernama Lani tersebut terlihat sedang duduk di atas sajadah, matanya terpejam dan mulutnya tak berhenti berzikir. Setelah menunggu beberapa saat, Lani menyudahi zikirnya. Haris dan Lani berbasa-basi sebentar. Tidak lupa Haris juga memperkenalkan aku pada Lani. Topik obrolan kami yang sebelumnya hanya membahas hal-hal random, kemudian berubah membahas masalah yang sedang kualami. Aku menceritakan semua yang kualami padanya. Lani mendengarkan dengan seksama dan menanggapi ceritaku dengan sangat serius. Apa boleh kalau aku ke rumahmu? Tanya Lani. Mendengar permintaan Lani, aku langsung menatap Haris. Haris mengangguk, sebagai isyarat agar aku memperbolehkan Lani untuk ke rumah. Ya, jawabku akhirnya. Kapan kira-kira kamu ada di rumah? Tanya Lani biasanya sepulang kerja. Jam-jam segini Lani mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke jam yang terpasang di dinding. Kalau malam ini bagaimana? Tanya Lani, yang membuatku cukup kaget. Meski awalnya ragu-ragu, namun akhirnya, aku mengangguk mengiyakan. Dan tanpa basa-basi lagi, Lani lantas mengajak kami untuk segera berangkat. Di sepanjang perjalanan, perasaanku tak karuan. Aku memikirkan bagaimana reaksi orang tuaku kalau tahu aku membawa Lani, seseorang yang paham dengan hal-hal gaib, ya walaupun sebenarnya dia bukan dukun. Singkatnya, kami pun sampai ke rumah, mungkin saat itu sekitar jam 10 lewat. Setelah turun dari motornya, Lani tampak berdiri menatap bangunan rumah kami. Sementara Haris berdiri di sampingku dengan kepala menunduk. Sebenarnya tanah rumahmu ini sama sekali tidak mengenai atau mengganggu tempat makhluk halus. Yang sering meniru anggota keluargamu itu merupakan makhluk kiriman yang sudah cukup lama tinggal dan menguasai rumah ini. Kesimpulannya, makhluk itu bisa diusir, tapi butuh waktu dan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ujar Lani. Haris kaget, tubuhnya terhuyung ke belakang, membuat fokusku terpecah. Kenapa, Riz? Tanyaku. Makhluk itu tahu kalau Haris bisa melihatnya. Dia menghampiri Haris untuk menakut-nakuti, kata Lani. Kurangkul bahu Haris, tak bisa kubayangkan andai aku yang berada di posisinya. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain itu sangat mengerikan. Aku yang hanya melihat sekelebatan putih, dan saat mereka meniru orang tuaku saja, sangat ketakutan. Apalagi jika sampai aku melihat wujud asli mereka setiap hari. Gimana caranya buat mengusir mereka? Tanyaku. Lani lalu menjelaskan cara-caranya, hingga beberapa hal yang harus kami lakukan di rumah itu. Aku cukup kaget, mana mungkin aku diizinkan untuk melakukan semua itu di rumah. Pri, menurutku ada baiknya kamu jujur ke orang tuamu. Dan lagi ini kan untuk kenyamanan kalian juga. Terlebih semua yang Kak Lani bilang itu, bukan hal menakutkan untuk dilakukan di rumah. Kata Haris setelah aku terdiam cukup lama. Masalahnya, Riz, orang tuaku itu nggak pernah percaya sama ceritaku. Ya kamu bujuklah, gimana pun caranya, yang penting mereka mau. Emangnya kamu rela makhluk itu mengambil tubuh orang tuamu? Aku berpikir sejenak, lalu kemudian aku mengangguk.
Baiklah, aku harus meyakinkan mereka. Tenang aja, nanti aku sama Kalani juga ikut bantuin kamu cerita. Kata Haris lagi dengan tekad tidak ingin kehilangan orang tuaku. Akhirnya aku melangkah menuju pintu rumah. Ku ketuk pintu dengan kencang. Namun tak ada jawaban. Ku tatap Haris dan Lani yang berada di sampingku. Ayah, bukain pintu. Jantungku kembali berdetak tak karuan. Aku takut kalau sampai orang tuaku kenapa-kenapa di dalam. Untungnya setelah beberapa kali aku mencoba mendobrak pintu, terdengar suara ayah dari dalam yang memarahiku. Omelan ayahku terhenti ketika pintu sudah terbuka. Raut wajah ayahku yang semula marah, mendadak jadi ramah kembali setelah melihat Haris dan Lani. Di situ tanpa basa-basi, aku langsung menceritakan semuanya pada ayahku. Berbeda dengan respon ibuku yang seakan menganggapku berbohong, ayahku justru langsung menanggapi ceritaku dengan baik. Ayah juga pernah beberapa kali melihat kamu, Pri, dan awal-awalnya ayah nggak tahu kalau itu bukan kamu. Tapi setelah ayah ajak ngobrol, ayah mulai bertanya-tanya, kok kamu diam aja? Responnya cuma senyum. Di situ ayah mulai curiga. Apalagi setelah ayah keluar, ayah nggak lihat motormu sama sekali. Cerita ayahku aku bergidik. Anehnya kenapa cuma aku dan ayah yang diganggu? Tapi apa benar ibuku tidak pernah mengalami gangguan-gangguan seperti itu? Saat Lani menjelaskan tentang makhluk itu, dan cara untuk mengusir, juga membersihkan rumah, ayahku langsung setuju. Tolong lakukan secepatnya, kata ayahku waktu itu. Dan singkatnya, proses pembersihan rumah pun dimulai. Selama beberapa hari tanpa henti, Lani dan beberapa temannya mengaji di rumah kami. Mereka berpencar ke setiap sudut rumah, lalu melanjutkan zikir di luar. Mereka duduk dalam posisi yang seolah-olah mengelilingi seluruh bangunan. Tepat di hari ketujuh, hujan deras turun. Tapi anehnya, hujan itu hanya mengguyur area di sekitar rumah kami saja. Selama proses itu, kami diperbolehkan beraktivitas seperti biasa, dengan catatan, pikiran tidak boleh kosong melamun. Tidak bisa kupungkiri, saat proses pembersihan itu dimulai, hawa rumah yang semula tidak nyaman, kini berangsur-angsur terasa lebih nyaman. Setelah hujan reda, Lani keluar, ia seperti sedang mencari-cari sesuatu. Entah apa yang ia cari, yang pasti kami tidak diberitahu. Kurang lebih sekitar setengah jam berlalu, Lani kembali masuk ke dalam rumah. Raut wajahnya sulit dimengerti. Ia terdiam cukup lama, hingga akhirnya ia mulai menjelaskan tentang kisah di balik kiriman yang ada di rumah itu. Sebelum kalian tinggal di rumah ini, kurang lebih 4 atau 5 tahunan yang lalu, rumah ini ditempati oleh sebuah keluarga. Ada ayah, ibu, anak pertama dan anak kedua mereka yang rentang usianya hanya selisih 1,5 tahun. Anak pertama merupakan seorang perempuan berusia 18 tahun. Dia cantik, tapi sayangnya perempuan itu mempunyai seorang pacar yang sifatnya tidak baik. Karena sifatnya itulah, orang tua dari si perempuan tidak menyukainya. Mereka menentang keras hubungan keduanya. Perempuan ini sempat juga diajak kabur oleh pacarnya. Bahkan pacarnya itu mengatakan yang tidak-tidak tentang orang tua si perempuan. Dan itulah yang kemudian membuat perempuan itu akhirnya sadar kalau ternyata pacarnya itu bukan orang yang baik. Dan setelahnya, dia benar-benar mengakhiri hubungannya dengan pacarnya tersebut.
Tapi ternyata hal itu justru memicu dendam dari si lelaki. Dia menyalahkan orang tua si perempuan dan dengan tega mengirimkan makhluk itu. 40 hari setelahnya, orang tua si perempuan meninggal. Ayahnya kecelakaan, dan ibunya meninggal terpeleset di kamar mandi. Tidak lama setelah itu adiknya juga meninggal. Tapi sebelum meninggal si adik sempat memberitahu siapa dalang dari kematian keluarganya. Mungkin karena depresi, kecewa dan terus-menerus menyalahkan diri atas kematian keluarganya. Sebulan setelah si adik meninggal, perempuan itu memutuskan untuk bunuh diri, dan jasadnya ditemukan membusuk kurang lebih 10 harian setelah dia meninggal. Ujar Lani bercerita, aku menelan ludah, tenggorokanku mendadak terasa kering. Dia bundir di rumah ini? Tanyaku. Ia jawab Lani pelan, namun seperti sambaran petir di siang bolong bagiku. Masalah itu kamu tidak perlu khawatir, korinnya tidak mengganggu. Dan yang terpenting sekarang, makhluk kiriman itu sudah berhasil dijauhkan dari rumah ini. Ujar Lani setelah proses panjang dan cerita penghuni sebelumnya yang membuatku hampir gila itu, untungnya sekarang kami bisa hidup normal di rumah ini selesai. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung konten kami selanjutnya. Jangan lewatkan konten-konten horor menarik lainnya. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke Gmail ini, Fahri334.